Dan kita masih dalam kitab sholat, teman-teman sekalian. Dan kita masuk sekarang di bab ke-24, yaitu anjuran duduk di tempat sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Mungkin banyak di antara kaum muslimin, selepas sholat subuh, terutama laki-laki di masjid, mereka pulang ke rumah. Sebenarnya boleh saja. Tapi kalau dia mau mengejar keutamaan, maka alangkah baiknya dia duduk sampai terbit matahari yang dikenal dengan syuruk. Ya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selepas asar. Makanya ada dikenal dengan zikir pagi dan petang. Ya. Berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sang raja yang maha kuasa. Kita berzikir mengingat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Di pagi hari seperti sekarang kalau di wilayah Mekah atau di umumnya di Jazirah Arab. Dan Anda tentunya juga di Indonesia masih terhitung pagi ya, jam 10.30 pagi, sebelum jam 11, sebelum duhur, sebelum Jumat, Anda masih bisa melakukan zikir pagi yang Anda bisa dapatkan sekarang sudah Masya Allah di aplikasi ada, mau diketik di Google juga akan bisa keluar banyak buku-buku dijual. Semua mudah untuk didapatkan. Maka ini sebuah keutamaan tersendiri. Anda minta kebaikan-kebaikan hari itu, begitu juga dengan selepas asar minta kebaikan-kebaikan malam itu. Kita akan beranjak teman-teman sekalian dengan hadis yang pertama di dalam bab ini, yaitu hadis nomor 464 dari awal kita belajar. Bagi teman-teman yang pegang bukunya, di sebelahnya ada angka 1 atau hadis pertama, hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Bunyinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla as-subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atayn, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin tammah. Artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah. Jadi ada anjuran berjamaahnya. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat. Maka dia meraih pahala seperti pahala haji dan umrah. Lalu perawi mengatakan, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis ini teman-teman kalau kita renungi baik-baik, mengandung luar biasa keutamaan. Luar biasa keutamaan. Bagi teman-teman yang sudah pernah haji dan umrah, tahu tentang nilai hadis ini. Misal, masalah biaya. Berapa biaya teman-teman yang kita harus keluarkan pada saat umroh dan haji? Puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta yang kita keluarkan. Ya. Anggaplah misalnya puluhan juta kita keluarkan. Ini juga bukan uang yang sedikit bagi sebagian besar umat Islam. Sebagian mereka ada yang punya kemampuan, tapi sebagian lagi tidak. Bahkan untuk hidup saja sehari-hari sulit. Maka bagaimana mereka bisa melakukan ibadah umroh yang biayanya 40 juta, 50 juta. Ya. Kalau mau memang ambil umroh yang nyaman, mungkin di zaman kita sekarang, mungkin dari 20 juta ke atas. Tergantung hotel, tergantung fasilitasnya. Gitu. Itu biayanya sangat besar. Begitu juga dengan haji. Haji, kalau pemerintah mungkin lebih murah, tapi dia akan menunggu sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun baru bisa haji. Kalau orang mau ONH plus, haji plus, langsung bisa berangkat. Sampai ratusan juta biayanya. Besar sekali.
bagi sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Tidak semua orang bisa melakukannya. Walaupun dia mampu, termasuk juga ada biaya yang dia keluarkan. Kemudian waktu. Kita harus meninggalkan pekerjaan. Kayak kami sekarang umroh, meninggalkan keluarga, istri, anak, meninggalkan pekerjaan, jauh dari keluarga, berada di negeri yang bukan negeri kita. Walaupun alhamdulillah aman Madinah dan Mekah, dan nyaman sekali kita mendatangi wilayah haram gitu kan. Kita bisa beribadah, bagi orang beriman ini sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Tapi ada waktu yang kita luangkan khusus. Ya. Bagi yang tidak membawa istri dia akan sendirian, bagi yang tidak membawa suami tapi mungkin ada mahram lain, misalnya anaknya yang temani dia yang sudah balik, atau saudaranya juga jauh dari pasangannya. Mungkin suami istri pergi jauh dari anaknya, mungkin anak pergi jauh dari orang tuanya, ya. Mungkin saudara pergi jauh dari saudaranya, mungkin kerabat pergi jauh dari kerabatnya, seorang pergi jauh dari kerabatnya, jauh dari komunitasnya. Butuh waktu. Ya. Kemudian juga butuh kesehatan, fit. Ini bukan hal yang ringan. Seperti sekarang kami melakukan PCR di Saudi sampai 2 kali. Pada saat datang dan pada saat mau keluar atau mau pulang. Alhamdulillah Allah mudahkan, bukan hal yang berat. Karena hanya sebuah ketempat dimasukkan untuk mengambil secara tertentu atau mengetes apakah memang ada virus tidak. Semoga Allah selamatkan kita semua. Tapi kita harus menjaga. Apalagi sekarang ada protokol kesehatan, masker, kita harus selalu cuci tangan dan segala macam yang sudah kita tahu sama-sama. Maka ada upaya-upaya kan gitu. Umroh dan haji ini ada pengorbanan gitu. Tapi subhanallah, di dalam hadis ini teman-teman sekalian, ternyata kita mampu atau tidak mampu pergi mengerjakan umroh dan haji, kita bisa mendapatkan pahala itu hanya dengan satu perbuatan sederhana ini. Perhatikan saya ulangi hadisnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Anda cuma pergi ke musola, masjid dekat rumah Anda. Kemudian setelah salam, dia duduk. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi. Baca Al-Quran, berdoa, majelis ilmu. Diskusi para pengurus masjid misalnya tentang masalah perkembangan program masjid, permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Sampai terbit matahari, dikenal dengan waktu syuruk, maka itu saja. Ini durasinya kalau saya sering hitung antara 50 sampai 60 menit. Anggap kita ambil maksimal 1 jam, 60 menit. Yang biasa Anda gunakan perjalanan dari satu tempat ke tempat tertentu, 1 jam. Anda tunggu makanan di restoran sampai Anda selesai makan, mungkin 1 jam. Itu saja Anda khususkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan apa? Pahala haji plus umrah. Apa kata Nabi SAW? Untuk memastikan tidak ada lagi pertanyaan di situ. Tamatin, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ini keutamaan yang luar biasa, teman-teman sekalian. Dan Anda bisa dapatkan pahala haji umrah. Kalau umrah sepanjang tahun. Kalau haji setahun sekali. Tapi Anda bisa dapatkan pahala itu setiap hari. Setiap pagi. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Saya juga bertemu dengan seorang teman, orang kita, orang Indonesia. Semoga Allah jaga beliau pada saat saya lagi diundang ke satu negara. Dan negara itu non-muslim. Kemudian saya datang ke sana, saya duduk, ngobrol setelah kami menjalankan program-program dakwah di beberapa tempat dan beberapa komunitas orang-orang Indonesia. Beliau sempat berbicara, karena kami setiap pagi sama-sama ke masjid.
Di tempat itu susah sekali masjid itu. Jadi ada muslim, ada beberapa muslim membeli seperti tempat yang kecil sekali di sebuah komunitas orang-orang non-muslim. Kemudian mereka tempat bisnis ya. Kemudian mereka jadikan itu sebagai wakaf masjid. Kami sholat subuh bersama-sama di sana. Dan duduk di situ. Sampai waktu syuruk ya. Maka dia sempat bicara sama saya. Dia bilang, saya pernah punya masalah. Semacam urat terjepit di punggung, ini biasa orang alamin. Semoga Allah angkat dari kaum muslimin. Tapi dia bilang, saya sudah berobat sana sini. Tidak menemukan obatnya. Akhirnya saya mengingat hadis ini. Dia sebutkan hadis ini. Kemudian dia mengatakan, saya coba terapi. Saya terapi adalah habis subuh duduk. Duduk saja. Memang sambil berzikir, tapi dia bilang saya terapinya adalah duduk. Subhanallah, dalam beberapa waktu setelah itu hilang sampai sekarang dia bilang. Sudah sekian tahun Allah SWT selamatkan dia dari masalah itu. Jadi Allah SWT tidak menetapkan sebuah syariat teman-teman sekalian kecuali juga bermanfaat bagi hamba tersebut. Jadi selain mendapatkan pahala haji dan umrah, saya yakin sekali Allah SWT memberikan banyak kebaikan-kebaikan selain daripada itu. Karena Anda kalau melakukan satu ketaatan kepada Allah SWT, Allah bukan balas dengan satu. Seperti angka satu. Anda tulis di kertas satu jari tunjuk Anda misalnya. Tapi Allah mengatakan, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, maka tanpa hisab. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik, kemudian dia belum sempat melakukannya. Misalnya Anda mau tidur malam hari, Anda niat mau sholat tahajud. Anda niat mau sholat subuh berjamaah di masjid. Anda niat mau duduk sampai syuruk. Anda niat mau baca 1 juz Al-Quran. Anda niat mau sedekah 1 juta rupiah, 100.000, 50.000, 1.000 rupiah. Anda niat apa saja. Terus kemudian Anda meninggal dunia. Atau misalnya Anda punya halangan syar'i, lupa, tidak sempat, kesibukan, segala macam. Memang betul-betul ada hak tangan, maka diberikan pahala lengkap. Diberikan pahala lengkap di situ. Kemudian siapa yang, ya kata Nabi SAW, wa in amilah, kalau dia melakukannya, ya, dia melakukan perbuatan kebaikan itu, kutiba lahu asyru adha'afiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila sab'amiyah dolfin, sampai 700 kali lipat. Luar biasa, tergantung kadar keikhlasan seseorang. Jadi memang banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan teman-teman sekalian. Baik, dari hadits ini kita ambil mutiara-mutiaranya seperti biasa. Yang pertama adalah keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan sudah kita sebutkan di bab sebelumnya, bagaimana orang kalau sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dibawa lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi dhimmatillah. Allah akan lindungi dia, Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Allah akan selamatkan dari segala mara bahaya. Ya, sampai subuh besok. Maka ini keutamaan tersendiri. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala sudah mendirikan setengah malam. Dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia telah menyempurnakan setengah yang tersisa. Dan sekian banyak keutamaan tentunya. Sholat subuh juga yang dihadiri oleh para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu minasyaitonir rajim, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran dibaca di fajar. Fajar maksudnya di sholat subuh, disaksikan oleh para malaikat. Jadi ini manusia banyak belum memahami di antara kaum muslimin tentang pentingnya sholat subuh ini. Ya.
Saya tidak mau bahas dari sisi medisnya karena memang itu ada ahlinya sendiri. Tapi saya pernah dengarkan seorang dokter bicara masalah itu. Kalau ternyata di waktu-waktu itu, ya, kenapa kita disuruh bangun, masih gelap, ada tahajudnya, ada sholat malam, itu ternyata sangat berhubungan juga dengan masalah kesehatan bagi manusia. Tapi sekali lagi, sudah ada beberapa bahasan, mungkin teman-teman bisa lihat dari cuplikan teman-teman kita dokter yang lebih paham. Saya singgung dari sisi hukum syar'inya. Yang kedua teman-teman sekalian, keutamaan berzikir. Keutamaan berzikir. Karena di sini dikatakan, "Tsumma qa'ada yadhkurullah." Setelah sholat subuh dia nggak buru-buru berdiri, dia duduk, kemudian dia berzikir kepada Allah. Keutamaan zikir. Zikrullah teman-teman, satu-satunya ibadah yang dikerjakan di dunia dan akan terus dikerjakan sampai di surga nanti. Di surga nggak ada lagi puasa, nggak ada lagi jihad, nggak ada lagi sholat. Semua sudah nggak ada, kecuali zikrullah. Ini ibadah subhanallah, di dunia utamanya besar, di akhirat juga masih tetap diamalkan. Dan makhluk-makhluk Allah yang lain berzikir kepada Allah SWT, para malaikat. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Mereka semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau berzikir kepada Allah ini cuma sebagian kecil dari manusia dan jin yang membangkang. Mayoritasnya makhluk Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, maukah aku berikan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada kalian pergi ke medan perang. Kemudian kalian ditembas lehernya oleh musuh atau kalian menembas leher musuh kalian. Lebih baik daripada jihad. Maka para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, zikrullah. Berzikir kepada Allah. Ada juga seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, semuanya syarat Islam ini sudah sangat luas. Gitu. Banyak sekali. Artinya ragam amalnya luar biasa. Beritahukan saya satu amalan yang saya bisa istiqomah untuk menjaganya. Sehingga saya bisa otomatis nanti maknanya adalah, saya dengan mengamalkan itu, yang lainnya jadi termudahkan saya mengamalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lidahmu harus selalu berzikir kepada Allah. Akhi dan ukhti. Apa sulitnya? Lagi di lift, nunggu. Dari lantai basement, lantai ground misalnya. Ya. Lantai 1, Anda ke lantai 2, lantai 3 di kantor. Sambil baca akhi dan ukhti. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 3 kali, 5 kali, 10 kali. Apa sulitnya teman-teman sekalian? Pada saat Anda menuju dari ranjang bangun tidur menuju kamar mandi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sulitnya? Apa sulitnya? Enggak mengambil energi apapun zikrullah itu. Soalnya cuma ucapan lisan. Artinya tidak butuh ya kekuatan, power, tangan, kaki, segala macam. Anda diranjang, Anda lagi duduk, Anda lagi berkendaraan, Anda lagi di pasar, di tempat kerja. Bahkan subhanallah, Anda bisa zikrullah walaupun Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Asal bukan pekerjaan maaf di WC, ya boleh bersama WC, Anda boleh zikrullah. Saya mendapatkan informasi, Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama masyhur di Saudi. Semoga Allah rahmati, beliau sudah meninggal, dan semoga Allah menjadikan kita ya, mendapatkan peluang-peluang beramal soleh sebagaimana peluang-peluang amal soleh beliau dari menyebarkan ilmu. Seorang muridnya menukil, beliau
kalau lagi menerima telepon orang yang konsultasi, maka beliau sambil setelah salam, Waalaikumsalam, setelah salam menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau mendengarkan keluh kesah dan pertanyaan si penanya, maka beliau sambil berzikir kepada Allah SWT. Lisannya dilihat bergerak dan juga didengar oleh orang-orang di sekitar dia berzikir tapi kecil. Ini sampai mendengarkan ucapan orang sambil dia berzikir. Setelah selesai orang itu bertanya dan dia lagi dengarkan, kemudian dia menjawab, rahimahullah. Begitu luar biasanya mereka menjaga zikrullah. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah ada seorang pembuat roti yang terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sambil buat adonan rotinya, transaksi jual beli dan segala macam. Sampai Imam Ahmad datang ke kampung orang itu, ya, dan Imam Ahmad pun tidak tahu kenapa beliau ke situ. Kemudian beliau kemalaman, akhirnya beliau mau tidur di masjid di kampung itu. Tiba-tiba pengurus masjid mengusir Imam Ahmad karena tidak tahu siapa beliau. Imam Ahmad mengatakan, saya musafir, saya mau istirahat, nggak bisa, masjid tidak boleh ada orang tidur. Maka Imam Ahmad didorong. Kemudian penjual roti ini tiba-tiba melihat lalu mengatakan, wahai orang tua, bapak tua silahkan datang kepada kami. Silahkan datang kepada aku. Datanglah dia. Lalu Imam Ahmad diberikan kesempatan, ini ada tempat saya istirahat, silahkan ada istirahat di sini. Ya. Terus Imam Ahmad memperhatikan orang ini sambil dia mengadu tepung, telur, sama air, segala macam. Sambil dia masukkan ke ovennya. Ya, zaman dulu tentu ovennya lebih tradisional ya. Tembok dekat tembok itu dibuatin kayak semacam bulatan, mungkin Anda tidak asing melihat itu. Dan ada api yang ditaruh di dalam yang membuat tembok, sekitar tembok itu panas, lalu ditempelin adonan roti tersebut. Sambil transaksi, dia selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Terus, nggak berhenti. Kata Imam Ahmad, boleh saya tanya? Orang itu mengatakan iya. Sudah berapa lama kau amalkan ini? Dia bilang sudah lama, dari dulu. Puluhan tahun udah. Kata Imam Ahmad, apa yang kau dapatkan? Dia bilang, semua yang saya minta Allah kasih. Semua yang saya minta Allah kasih. Kecuali ada satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Nah, dia dengar tentang ilmunya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, dengan istighfarmu itu, Allah mendatangkan aku ke tempatmu ini. Di kotanya Imam Ahmad tidak tahu kenapa beliau ke sana. Allah datangkan ke tempatnya orang ini. Dia mengatakan, saya Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan orang yang dia inginkan dengan istighfarnya. Akhi dan ukhti, sulitnya apa istighfar? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa saja Anda mampu. Anda mau bisa mengikuti jumlah yang Nabi SAW sebutkan. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Riwayat lain 100 kali dalam sehari. Tapi kalau Anda memang tidak mampu sebanyak itu, Anda bisa lebih sedikit. Anda bisa lebih, lakukan lebih daripada itu. Maka ini sebuah ibadah yang luar biasa. Zikrullah. Ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Tidak ada yang mengalahkan pahala ibadah ini, teman-teman sekalian. Maka di sini disebutkan, kalau mau dapat pahala haji dan umrah sempurna, adalah dia sholat subuh berjamaah di masjid. Itu tadi mutiara yang pertama sudah kita sebutkan. Mutiara yang kedua adalah berzikir kepada Allah SWT. Dan itu zikrullah umum. Bukan cuma sekedar zikir tadi kita sebutkan. Boleh baca ayat Al-Quran juga zikrullah. Boleh juga menyampaikan ilmu atau mendengarkan majelis ilmu juga zikrullah. Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang berhubungan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah. Lalu dikatakan di sini syaratnya sampai terbit matahari. Artinya kalau dia keluar sebelum terbit matahari, berarti tidak mendapatkan keutamaan ini. Tentu di sini kalau ada orang yang kebetulan hajatnya mendesak, misal dia ke kamar mandi lalu dia kembali lagi, misal ada jenazah, dia sholat, ada kuburan, tidak jauh dari situ, dia niatkan untuk pergi antar jenazah lalu dia kembali lagi.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan keutamaan ini pada dia. Mutiara yang ketiga adalah keutamaan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian juga berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia sholat 2 rakaat. Ini ada ulama yang mengatakan memang sholat khusus sehingga dikenal dengan waktu syuruk, sholat di waktu syuruk. Ada juga yang mengatakan adalah dimaksud adalah duha. Adalah duha. Intinya kita niatkan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini punya keutamaan sendiri. Ini tentu ulama umumnya masukkan dalam keutamaan sholat duha. Ya. Ini keutamaan yang ketiga dan banyak sekali hadis tentang masalah sholat duha. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Dia harus bersedekah untuk setiap sendinya setiap hari. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi semua sedekah itu. Anda bisa bayangkan 360 sendi kita ya. Di jari saja ini sudah ada berapa sendi. Ya. 360 sendi itu yang Nabi SAW sebut. Dan di ilmu medis sekarang, saya pernah lihat cuplikan seorang dokter di Saudi. Beliau mengatakan yang ajaib sekali. Ternyata dokter-dokter baru mengetahui dengan teknologi canggih sekarang memang jumlah sendi itu tepatnya 360 sendi. Subhanallah, kita umat Islam sudah disampaikan sebagai informasi umum. Semua orang bisa mengetahuinya dari kalangan kaum muslimin. Kalau kita sedekah, kalau kita mau nilai 1 sendi teman-teman, misalnya ada orang jarinya na'udzubillah patah, ya, sendinya rusak misalnya. Berapa dia harus bayar? Kita anggap misalnya 1 juta. Itu pun kayaknya nggak mungkin, pasti akan lebih daripada itu. Kita anggap 1 juta misalnya 1 sendi. Berarti kita harus bersedekah teman-teman 360 juta per hari agar sendi-sendi kita ini tetap selamat. Dan 2 rakaat sholat duha yang hanya 5 menit, ya, itu menutupi sedekah 360 sendi itu. Kenapa Anda nggak sholat duha? Masalahnya apa gitu? Kendalanya apa, akhi dan ukhti? Malas? Anda mau mengatakan tidak ada waktu? Nggak mungkin tidak ada waktu. Sepadat apa kegiatan Anda sampai tidak bisa luangin 5 menit? Ya? 5 menit itu seperti proses Anda habis mandi, Anda pilih baju, Anda pakai baju, Anda pakai sepatu. Siap-siap keluar mungkin itu sudah sampai 5-10 menit. 5 menit tidak mengganggu teman-teman sekalian. Tidak memotong waktu yang panjang. Sudah siap, sudah rapi mau ke kantor. Hadap kiblat sebentar. Anda tadi waktu mandi sudah uduk terlebih dahulu. Jadi Anda setiap saat bisa sholat. Lalu di ruang tamu Anda. Ya. Itu di sebelah ranjang Anda. Sholat sebentar 2 rakaat. Akhi dan ukhti. Raih keutamaan itu. Anda mau lebih besar lagi. Hadis tentang keutamaan duha, kata Nabi SAW, siapa? Allah SWT berfirman ya, dalam hadis qudsi, hai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi. Aku akan penuhi semua hajatmu di hari itu. Tinggal tambah 2 rakaat lagi. 4 rakaat, semua hajat Anda Allah janji untuk berikan. Kenapa enggak dilakukan? Masalahnya apa? Ya. Kadang-kadang hanya karena malas. Ada orang subhanallah ya, meninggalkan ibadah ini tanpa punya uzur teman-teman sekalian. Yang dipastikan dia akan menyesali itu pada hari kiamat. Seorang mukmin harus bergerak, mengejar. Kita lihat bagaimana Allah SWT mengatakan, wasari'u, berlumba-lumbalah kalian, fafirru, ya, larilah kalian ke jalan, kepada Allah. Gitu kan? Allah SWT begitu. Perintahkan. Segera. Karena tidak ada waktu. Teman-teman, nanti kalau kita mau meninggal dunia, dan kita pasti semua akan meninggal dunia, semoga Allah banyakkan umur di atas ketaatan insyaAllah. Dan jauh dari kemaksiatan. Allah ceritakan dalam Al-Quran, kalau orang sudah mau meninggal teman-teman, semua urusan dunia yang selama ini kita bersaing, dalam jabatan selama ini kita selalu mengikuti passion pakaian, selama ini kita selalu mencari makanan favorit kita, selama ini kita apa saja urusan dunia ini,
Itu jadi hilang semuanya pada saat malaikat maut sudah kelihatan depan mata. Apa yang mereka katakan? Ya. Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia berharap bisa kembali hanya untuk mengerjakan satu amal soleh. Ya Anda rindukan pada saat ajal datang nanti teman-teman sekalian. Masih sempat zikrullah sedikit, masih sempat sholat 2 rakaat, masih sempat bersedekah dengan harta Anda, masih sempat Anda hadir majelis ilmu, masih sempat Anda bakti dengan kedua orang tua, masih sempat Anda silaturahmi keluarga, masih sempat Anda jenguk orang sakit, masih sempat ada haji dan umroh, apa saja. Itu yang dirindukan. Nggak ada lagi rindu ingin kembali dengan pasangan, kumpul sama anak-anak, makanan favorit, pakaian bagus, kejar jabat. Nggak ada lagi itu semua. Hilang semuanya. Yang selama ini kita selalu lalaikan dan anggap remeh, itu nanti Anda rindukan dan nanti menyesal. Menyesal. Jangan sia-siakan waktu. Maksimalkan dengan amal soleh. Semampu Anda. Dan tidak akan mungkin teman-teman sesuatu menjadi sesuatu yang besar tanpa dimulai dengan yang kecil. Anda kalau nabung misalnya, bagaimana caranya Anda bisa nabung tiba-tiba jadi 100 juta kalau Anda tidak mulai dengan yang kecil? Bagaimana bisa Anda mengerjakan sholat duha sampai 8 rakaat, 12 rakaat kalau Anda tidak mulai dari 2 rakaat dulu? Mulai dulu. Mulai lakukan. Yang terakhir adalah mutiara yang kita bisa ambil yaitu keutamaan haji dan umrah. Ini juga ibadah yang luar biasa, walaupun tadi kita bisa dapatkan dengan sholat di waktu syuruk atau waktu duha, tetap saja teman-teman sekalian ini punya keutamaan. Saya di masa pandemi ini mengajak teman-teman kaum muslimin di Indonesia, ayo umrah, ayo haji. Kalau Allah masih berikan kesempatan, lakukan. Tetangga kita teman-teman di Malaysia belum bisa keluar dari negaranya. Anda di Indonesia masih boleh berangkat. Walaupun kita mengikuti protokol kesehatan, iya. Allah SWT akan memberikan pahala ekstra. Kata Nabi SAW, rutinkan umroh dan haji itu. Karena keduanya akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Disuruh kita maksimalkan awqam-qawlan Nabi SAW. Kenapa nggak dilakukan? Takut PCR, takut swab, takut rapid. Kenapa harus ditakuti? Lalu kalau Anda takut, berarti Anda tidak akan lakukan ibadah. Saya subhanallah pernah bicara dengan seorang kawan, sahabat saya di Madinah. Kebetulan saya itu datang umrah. Lalu saya ngobrol. Kalau masalah itu Ramadan ya. Karena lagi mengejar keutamaan. Kata Nabi SAW, umrah itu Ramadan ta'adil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Plus bersamaku, kata Nabi SAW. Maka saya sempat ngobrol sama teman-teman biasa, sahabat-sahabat lama di Madinah. Terus saya mengatakan, akhi, anta sudah umrah. Ya. Maka dia mengatakan, sebab saya bilang, hal i'tamart, bahasa Arabnya. Dia mengatakan, la, Makkah zahma. Maksudnya, enggak, Makkah ramai sekali, dia bilang. Terus saya sempat jelaskan ke dia. Tak tahu subhanallah kenapa dari mulut saya nyeletuk pada saat saya mengatakan, ya akhi, kalau anta mau tunggu Makkah kosong, enggak akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi jangan karena ramai, terus nggak mau berangkat. Saya dapat informasi begitu ada orang mampu di Indonesia, nggak pernah mau haji. Kenapa haji ramai? Ya subhanallah, terus mau tunggu kosong hanya untuk Anda sendiri. Nggak bakal terjadi. Orang sudah berlumba-lumba mendapatkan keutamaan, Anda masih kena tanda kutip, ditakut-takuti oleh syaitan. Hingga Anda tidak mau melakukan ibadah ini. Kenapa akhi dan ukhti? Ayo berangkat segera. Sebelum nanti tidak ada kesempatan. Peluang emas. Saya sengaja berangkat dan kami angkat di medsos untuk menjelaskan kepada jemaah, jangan takut, ayo berangkat. Apalagi Anda keluarkan uang, Allah akan ganti.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Cari travel yang bagus, yang profesional. Bayar. Makin banyak Anda keluarkan, pakai fasilitas yang baik. Hotel bintang 5, kalau perlu naik bisnis kelas. Kenapa Anda perhitungan dengan diri Anda sendiri? Sudah fasilitasnya enak, kemudian juga dapat pahalanya. Allah juga akan ganti. Pasti diganti. Kadang-kadang juga ini satu sisi saya ingin singgung sedikit. Ada sebagian orang subhanallah kaya. Sengaja bolak-balik dari travel ini ke travel ini ke travel ini hanya untuk cari mana yang paling murah. Akhirnya hotelnya biar jauh, ya, biar pesawatnya transit berapa kali nggak masalah. La haula wala quwata illa billah. Perhitungan dalam ibadah kenapa? Orang-orang bermaksiat kepada Allah SWT tidak perhitungan dengan maksiat mereka. Mereka berzina dengan ratusan juta, na'udzubillah, dalam semalam dengan para perempuan pelacur. Mereka habiskan terakhir teman-teman mereka tempat-tempat bermaksiat dengan khamar. Habis sekian belas juta, puluhan juta. Terus kita orang beriman mau perhitungan dalam masalah ibadah kepada Allah SWT. Hati-hati dengan ini teman-teman sekalian. Kerjakan nanti menyesal. Pada saat meninggal, gak beramal saleh, nyesal sendiri. Jangan hilangkan, jangan sia-siakan. Serpadat-padatnya pada saat sebelum pandemi, tawaf, berulang kali kami lakukan. Saya cuma bahasakan ke jemaah. Sampai kami umroh akbar, Masya Allah, ratusan orang. Saya bimbing umroh akbar beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi. 500 sekian orang. 1,5 pesawat, gitu, ya. Masya Allah, tabarakallah, kami masuk. Saya cuma bahasakan kepada jemaah. Nanti kita akan masuk tawaf. Ini ramai. Bapak Ibu niatkan, ikhlas karena Allah SWT. Nikmati setiap langkahnya pada saat tawaf. Dan niat jangan desak-desak orang. Allah akan mudahkan. Subhanallah. Ya. Itu Allah mudahkan luar biasa. Ratusan orang kita masuk. Dengan padatnya, kalau sekarang pandemi, udah ada jarak. Waktu itu, kita masuk dengan mudahnya. Sampai saya bilang sama jemaah, coba lihat, perhatikan. Kadang-kadang kami jalan, di depan kami kosong, subhanallah. Padahal tadinya penuh. Kuasa Allah SWT di tempat sa'i. Kami jalan dengan sangat mudah sampai selesai. Beberapa jemaah berikan kesaksian mengatakan, benar ya Ustaz, kita kayak bukan lagi tawaf yang rame, sa'i yang rame gitu, begitu mudah. Ya, saya bilang innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Berapa kali jemaah mungkin pada saat berpikir berangkat nanti di Arafah, nanti di Mina, di Muzdalifah, kalau lagi haji rame. Memang rame. Karena orang semua lagi mengejar surga, mengejar pahala. Tapi kalau Anda ikhlaskan niat, lapang kok. Lapang. Saya bahkan tahun lalu waktu bimbing haji, bukan tahun yang lalu, sebelumnya ya, karena kemarin ini pas pandemi tidak dibuka. Subhanallah, saya bimbing semoga insya Allah tahun ini dibuka, kita bisa pergi haji. Dan seterusnya insya Allah. Maka dari depan kemah saya sempat ajak beberapa jemaah laki-laki naik ke sebuah bukit. Ya, di Arafah, di waktu asar, di mana Nabi SAW yang berdoa kepada Allah SWT. Kalau saya ajak jemaah kita berdoa. Sangat lapang. Sangat luas. Dan tidak ada masalah sebenarnya. Jadi lakukan akhi dan ukhti. Ibadah itu jangan disia-sia. Terutama masalah haji dan umrah ini. Dan berhenti teman-teman perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Nabi SAW kepada Bilal, hai Bilal, jangan kau takut kepada zat yang tidak akan mungkin ada kefakiran dengan berinfak di jalannya. Oh, kama kala Nabi SAW. Selanjutnya hadis yang kedua teman-teman sekalian, yaitu hadis nomor 465 dari awal kita belajar, urutan 2 di sebelahnya, dengan sanad hasan. Juga masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan min waladi Ismail wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri
ila an tagruba syamsu ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan. Artinya, kata Nabi SAW, ketahuilah, aku duduk, kata Nabi SAW. Ya. Aku duduk bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah di waktu subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang dari anak cucu Ismail. Dan aku duduk selepas sholat asar bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, lebih aku sukai juga daripada membebaskan 4 lagi yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita pelajaran mutiara yang pertama adalah keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Dan sudah kita sebutkan ada bab khusus masalah itu ya. Kedua sholat ini luar biasa gitu. Bahkan saya termasuk orang yang berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat yang paling afdal dari 5 sholat ini adalah asar. Sesuai dengan firman Allah SWT, hafidhu ala salati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian, terutama salat usta, salat pertengahan. Pendapat yang kami pegangnya adalah usta ini adalah salat asar karena dia dihimpit antara salat yang pagi, subuh dan duhur, kemudian dihimpit dengan salat yang malam, maghrib dan isya. Di tengah-tengah. Maka dia punya keutamaan sendiri. Dan kata Nabi SAW, siapa yang kehilangan salat asar, maka seperti dia punya dunia dan hilang semua dari dia. Dirampas dari dia semua apa yang dia miliki. Jadi luar biasa gitu. Keutamanya sangat besar. Baru kemudian sholat subuh. Baru kemudian subuh dan isya bersamaan kurang lebih. Ya. Kemudian baru duhur dan maghrib. Maka ini punya keutamaan tersendiri. Nah subuh sama asar ini dikhususkan oleh Nabi SAW ada namanya zikir pagi petang. Oleh karena itu di sini disinggung adalah keutamaan yang kedua tentang keutamaan zikir yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Khususnya zikir yang dibaca selepas subuh dan selepas asar. Jadi kalau habis dua sholat ini jangan buru-buru berdiri teman-teman sekalian. Zikrullah, zikrullah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat, ya, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, maka malaikat terus mendoakan dia, ya Allah maafkan dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia berdiri dari musallahnya, atau membatalkan wudhunya. Zikir akhi dan ukhti. Zikir pagi petang itu awal kalau orang baru mengamalkan mungkin dianggap berat. Tapi kalau sudah rutin, Allah mudahkan dia menghafalnya, maka sebentar selesai. Semuanya isinya kebaikan-kebaikan. Dan keutamanya luar biasa. Lebih Nabi SAW cintai daripada memerdekakan 4 anak keturunan Ismail. Ismail adalah orang-orang yang mulia. Ada di antara mereka yang diperbudakkan kemudian dibebaskan, itu biasanya bayar, dibeli manusia itu. Ya, zaman dulu zaman perbudakan. Maka 4 orang ini lumayan, biayanya besar. Ya. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman kita menuntut ilmu di Saudi. Kalau di daerah Mauritania di Afrika masih ada perbudakan, masih ada beberapa orang turunan budak. Itu beberapa orang di Saudi kalau mereka mau membayar kafarah, seperti misalnya berhubungan siang hari Ramadan, ya suami istri, tentu batal puasa. Ini dosa, tidak boleh. Tapi kalau ada yang melakukan cara pembersihannya, salah satu cara pembersihan adalah membebaskan budak. Kalau tidak bisa baru kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa baru kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Jadi mereka ada juga yang membayar. Ya, informasinya adalah 10.000 rial bebasin budak itu. Ya kurang lebih mungkin 38 juta sampai 40 juta. 10.000 rial itu. Nah kalau 4, kalau kita anggap itu adalah 40 juta misalnya. Berarti kali 4, 160 juta. Seperti Anda bersedekah dengan 160, ini contoh saja ya, 160 juta rupiah hanya dengan duduk zikir habis subuh. Begitu juga duduk zikir habis
asar. Ini keutamaan tersendiri. Kemudian teman-teman sekalian, hadis selanjutnya, hadis yang ketiga ya, di bab kita, dan 466 dari awal kita belajar, Hasan di ghairihi, atau Hasan karena dibantu oleh derajat atau hadis-hadis yang lain, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La'an aquda azkurallaha ta'ala wa ukabbiruhu wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu'a asy-syams ahabbu ilayya min an u'tika raqabatain dalam kurung au akthar min waladi Ismail wa min ba'dil asri hatta taghrub asy-syams ahabbu ilayya min an u'tika arba'ah dalam kurung riqab min waladi Ismail." Sungguh aku duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca takbir, Allahu Akbar, membaca tahmid, ya, Alhamdulillah, membaca tasbih, Subhanallah, dan membaca tahlil, La ilaha illallah, sampai matahari terbit adalah lebih aku cintai daripada memerdekakan dua hamba sahaya dalam kurung atau lebih dari itu. Dari anak cucu Nabi Ismail. Dan berzikir dari sesudah asar sampai matahari terbenam, ya, lebih aku cintai atau sukai daripada memerdekakan 4 orang dari hamba sahaya dari keturunan cucu Nabi Ismail alaihissalam. Kurang lebih hadis ini mirip dengan yang tadi, hanya saja Nabi SAW menyebutkan ya, bagaimana aku duduk bertakbir, bertasbih, ya, bertakbir, bertahmid, ya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, bertasbih, subhanallah, bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, lebih beliau cintai. Maka beliau menyebutkan zikir, ada gabungan ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kan menggabungkan keempat-empatnya. Tapi umumnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini memang sebuah kenikmatan khusus bagi orang-orang beriman. Kalau iman sudah tertanam dalam hati, maka zikrullah itu menjadi seperti sesuatu yang sangat indah. Ya. Diamalkan, kalau diamalkan. Ya. Orang kalau sudah terbiasa itu kayak orang ketagihan. Rasanya nggak enak kalau nggak zikir. Saya subhanallah kemarin, habis sholat subuh di Masjidil Haram duduk sampai syuruk. Saya sambil duduk sambil berzikir gitu. Seperti Allah SWT perdengarkan saya, ada satu orang di depan, orang Saudi, sudah tua sekali. Dia sama temannya berdua, jenggotnya sudah sampai putih sekali. Kelihatan dari tangannya itu sudah keriput ya. Sambil ngomong gitu. Sambil saya berzikir, saya sempat terlihat dalam hati saya, subhanallah, kapan zikir ini selesai? Saya sempat mau pindah ke zikir yang setelahnya, sambil cuma membaca gitu maksimal. Ya. Tiba-tiba orang itu lagi ngobrol sama temannya, tapi saya tidak bisa tangkap apa yang mereka omongkan. Memang tidak niat untuk mendengar, cuma di depan saya pas saat di depan gitu. Terus ada sempat dia ngomong, dia mengatakan, ya akhi, dia bilang sama temannya, pagi begini orang zikir kepada Allah bisa mencapai salawat 5.000 kali. Kemudian dia membaca ini sekian kali, ini membaca sekian kali. Jadi yang saya tangkap adalah dia sudah menyelesaikan itu sampai menunggu waktu syuruk. Mungkin orang yang belum terbiasa teman-teman. Angka ribuan ini sesuatu yang berat bagi dia. Membaca salawat 100 kali saja. Itu mungkin dianggap berat oleh sebagian, atau istighfar 100 kali. Atau zikir-zikir yang lainnya. Tapi orang yang sudah terbiasa Allah SWT berkahi. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bisa membaca 30 juz lengkap. Di sholat witir yang 1 rakaat terakhir Anda biasa baca Qul Huwallahu Ahad. Itu disebutkan. Kalau yang tanya bagaimana bisa? Ya karena memang Allah SWT sudah berkahi waktunya. Ada salah satu ulama di Saudi dari turunan Shinkiti, suku Shinkiti, menceritakan dia kebetulan dia sama ini dua-duanya ulama. Dia mengatakan, saya pernah atau sering melakukan bersama ayah saya berdua sholat malam. Mulai kita
dari Alif Lam Mim Al-Baqarah, pas mau azan subuh sudah Qul a'udzu birabbin nas. 30 juz mereka bisa baca dalam satu malam, teman-teman sekalian. Bagi orang yang belum terbiasa, berat membaca 10 ayat sehari. Apalagi kalau kita bicara ya, 1 juz. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai orang membuat program dirinya 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari. Bagus, positif. Kalau Anda biasakan nanti, bukan mustahil Allah akan mudahkan Anda sehari 5 juz, sehari 10 juz. Bukan para sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran dalam 3 hari. Dan Nabi SAW menjadikan mengkhatamnya dalam 3 hari. Berarti 10 juz sehari. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan itu. Dan juga dianjurkan ada keutamaan membaca ayat-ayat sampai yang baca 10 ayat di sholat malam dapat pahala sekian. Yang baca 100 ayat dapat pahala sekian. 1000 ayat dapat pahala sekian. Dijanjikan oleh Nabi SAW. Nah, itu keutamaan tersendiri. Baik, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Nah, ini mirip dengan tadi ya, bahasan, jadi saya tidak perlu menambahkan lebih banyak karena pahalanya sama tadi, membebaskan budak. Kemudian ada sesuatu yang menarik di sini di footnote ya. Di hadis tadi yang kita pelajari yang 466 urutan 3 itu, ada footnote nomor 483 dan 484. Di sini dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, ditambahkan, dia bilang, ada riwayat Abu Ya'la, dia berkata di 2 tempat, hadis ahabbu ilayya min an a'tika arba'atan min waladi Ismail, dia tu kullu minhum 12 alfa. Aku, mana hadis Nabi SAW, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya dari anak cucu Ismail, yang mana diat, ya, tebusan masing-masingnya adalah 12.000. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dengan lafadznya yang berbunyi, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Ini berarti makna membebasin budak anak Ismail ini ada disebutkan nilainya 1 orang 12.000. Oh, Allah alam 12.000 dirham kah, dinar kah, kita nggak tahu. Tapi itu nilai yang disebutkan. Itu juga dalam riwayat tadi ya, yang lain, yaitu riwayat Ibn Abi Dunya yang dikatakan oleh Nabi SAW, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau matahari nggak terbit, seperti apa kehidupan ini? Gelap semuanya. Kadang-kadang kalau kita bangun tidur terus mendung, hujan, itu tuh membawa pada kejiwaan kita ya. Beda dengan pada saat kita bangun pagi cerah, matahari terbit. Semua yang membutuhkan matahari. Subhanallah, berzikir ini setelah subuh dan setelah asar, lebih Nabi SAW cintai daripada terbitnya matahari. Jadi lebih besar pahalanya. Ya. Atau pahalanya sangat besar. Hadis nomor 467 urutan 4 dari dalam bab kita ini Hasan Sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatal ghadati fi jama'ah, thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma qama fa shalla rak'ataini inqalaba bi ajri hajjatin wa umrah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat. Dia berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat, maka dia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima. Ini juga teman-teman mirip dengan tadi sebelum hadis pertama yang kita pelajari ya. Jadi kalau duduk habis subuh, berzikir kepada Allah sampai matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, tadi sudah kita singgung, ini adalah pendapat yang paling penting adalah sholat duha. Ada juga mengatakan sholat syuruk ya. Maka mendapatkan pahala haji dan umrah. Saya langsung bacakan hadis setelahnya.
Hadis nomor 468 urutan 5 sahih ghairihi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha thumma jalasa fi majlisi hatta tumkinahu shalah kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalataini." Ya, yang artinya barang siapa yang sholat subuh kemudian duduk di majlisnya sehingga memungkinkan baginya untuk sholat, dan duduk terus sampai terbit matahari lalu sholat, mirip dengan riwayat yang sebelumnya, maka itu seperti kedudukan umroh dan haji yang telah diterima. Ya, ini melengkapkan bahasan tadi riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, dan juga rawi-rawinya thiqah, ya, kata Syekh Albani, ya, kecuali Al-Fadl ibn Muwaffaq, ya. Muwaffaq, perawi ini ada sedikit persoalan, tapi beliau mengatakan ini sahih di ghairihi. Jadi di sini lebih melengkapkan keutamaan tadi. Jadi kalau haji dan umrah masih umum, tapi di sini dikatakan haji dan umrah yang sudah diterima. Jadi pasti diterima, maka pahala besar. Anda tahu keutamanya luar biasa. Umrah ke umrah membersihkan dosa di antara keduanya. Kata Nabi SAW, dan haji mabrur, haji yang diterima, nggak ada balasan kecuali surga. Berarti sama saja Anda kalau duduk habis subuh sampai terbit matahari dapat jaminan masuk surga. Nah, riwayat lain dikatakan siapa yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat syahwat, ya, tidak fusuk berbuat kriminal, ya, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Semua ini keutamaan Anda dapatkan. Dari makna hadis ini Anda dapatkan semua keutamaan itu. Ya, jadi apapun keutamaan umrah, apapun keutamaan haji Anda dapatkan hanya dengan duduk sampai terbit matahari setelah sholat subuh berjamaah. Hadis 469 dan urutan 6 dalam bab kita Hasan li ghairihi, lanjutannya dari Abdullah ibn Ghabir bahwa Uqbah bin Amir dan Utbah bin Abd menyampaikan kepadanya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man shalla salat as-subhi fi jama'atin thumma thabata hatta yusabbiha lillahi sabhata duha." Ya. Saya ulangi, thumma thabata hatta yusabbiha lillahi sab'ata duha kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamir tamman lahu hajjuhu wa umratuhu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah kemudian menetap di tempatnya, nggak buru-buru pulang, sehingga dia sholat duha. Nah, di sini penjelasan tentang tadi yang saya bilang itu. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia sholat karena Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah, yang haji dan umrahnya sempurna, yang haji dan umrahnya sempurna. Hadits ini diriwayatkan oleh Tabarani dan sebagian rawi-rawinya diperselisihkan, hanya saja banyak saksinya. Ya, ini hadis yang luar biasa teman-teman sekalian, bagaimana menggambarkan kesempurnaan haji dan umrah didapatkan. Dan ini tentu sudah mirip dengan penjelasan tadi. Saya akan selesaikan sampai sisa 2 hadis lagi, atau 2 riwayat ya tepatnya. 470 ini cuma menukil sanad saja. Ya, urutan 7 Hasan li ghairihi. Dari hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar, dicantumkan dalam Dhaif At-Targhib. Ada juga masuk dalam bahasan hadis yang dilemahkan dalam Targhib oleh Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban di Sahihnya. Dari hadis Abu Hurairah dengan riwayat yang senada. Mirip dengan tadi, cuman memang beda sanad. Maka ini ditulis sendiri ya, di urutan nomor 470 atau urutan 7. Nah, ini Hasan li ghairi. Artinya dukungan terhadap hadis yang mengatakan tadi bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian duduk sampai waktu duha, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, dikuatkan dengan riwayat-riwayat ini. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 471, maksudnya terakhir di bab kita ini, urutan 8 di bab ini sahih dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisi hatta tatlu asy-syamsu hasana." Jika Nabi SAW selesai sholat subuh, beliau duduk bersila
di tempat duduknya hingga matahari terbit dengan cerah. Hadis diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dan seterusnya. Ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan dari Simak bahwa dia bertanya kepada Jabir bin Samurah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila beliau selesai sholat subuh. Maka dijawab oleh sahabat yang mulia ini, kana yaq'udu fi musallahu idza shalla subha hatta tatul asy-syams. Apabila beliau selesai menjalankan sholat subuh, maka beliau pasti duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Hingga matahari terbit. Nah, ini teman-teman sama mirip dengan tadi, keutamaan-keutamaannya yaitu memang keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk sampai terbit matahari. Cuma memang karena ada hadis tadi menyebutkan tentang masalah ya, bolehnya duduk atau juga dianjurkan duduk habis asar bertemu matahari, maka dua-dua punya keutamaan. Allahu a'lam.